Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudariku yang berbahagia, 3 kunci pintu rezeki. Para ulama, orang-orang yang saleh, ahli ibadah dari dahulu sampai sekarang mengamalkan 3 hal ini sehingga rezeki mereka dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan dari arah yang tidak pernah dikira. Dan mereka begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Saudara-saudariku yang berbahagia, amalan yang pertama adalah salat tepat waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis sahih Ahmad, apabila keluarganya dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, maka beliau berkata kepada mereka, "Sallu, sallu, salatlah, salatlah." Karena dengan salat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan jalan keluar, kemudahan, kelancaran dari apa yang mereka rasakan saat itu, yaitu kesulitan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua agar mencintai salat tepat waktu. Di dalam hadis sahih muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Di antaranya beliau menjawab adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang yang salat tepat waktu dengan mengaruniakan kepada mereka rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Thaha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan suruhlah keluargamu, anakmu, istrimu untuk mendirikan salat dan bersabarlah ketika mendirikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, namun kamilah, kata Allah, yang mengaruniakan rezeki untukmu dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak meminta rezeki kepada kita, namun Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Artinya kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendirikan salat tepat waktu, dengan menjaga waktu-waktu salat. Allah berjanji akan mengaruniakan untuk kita rezeki dari langit, dari sesuatu yang terkadang tidak pernah kita duga-duga. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang berbahagia, saat kita dalam keadaan sesibuk bagaimanapun, kita agar selalu mendirikan salat tepat waktu. Saat adzan berkumandang, hentikanlah aktivitas kita yang berbau keduniawian. Berhenti sebentar, kita berwudu, kemudian datang ke masjid atau ke musalla, atau saat ini kita berada di masa pandemi, kita sholat di dalam rumah kita. Apabila kita dengarkan muadzin mengumandangkan azan, segera kita berwudu, sholat berjamaah
dengan keluarga kita, atau barangkali kalau masih single sholat sendiri, tapi tetap kita sholat tepat waktu dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita, sehingga apabila kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholat bersujud kepada Allah tepat waktunya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita rezeki yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala baik untuk diberikan kepada kita. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih Ahmad, "Man ahabba an yumadda lahu fi umrih wa an yuzada lahu fi rizqih falyabarra walidayhi wal yasil rahimah." Barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Apabila mereka masih hidup, maka berbaktilah, berbuat baiklah kepada mereka berdua atau salah satu di antara mereka yang masih hidup. Dan apabila mereka telah meninggal dunia, maka berbaktilah dengan menjalin tali silaturahim dengan keluarganya, dengan kaum kerabatnya, sehingga teman sejawatnya juga kita harus menjalin tali silaturahim dengan mereka, agar kita tetap menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita mendoakan mereka dengan doa yang semua kita hafal. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah aku, ampuni kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka dahulu menyayangi aku ketika aku masih kecil. Jadi orang tua kita tidak akan pernah putus hubungannya dengan kita saat mereka hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Kemudian kita banyak bersedekah. Bersedekah atas nama mereka boleh, sehingga sedekah kita itu pahalanya insya Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kedua orang tua kita. Setelah kita menguatkan silaturahim, kasih sayang dengan orang tua kita, kita juga harus menjalin tali silaturahim dengan kaum kerabat kita, dengan saudara-saudari kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, sehingga dengan kita menguatkan tali silaturahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan umur kita, Allah berkahi usia kita, dan Allah karuniakan rezeki untuk kita dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan terkadang dari arah yang tidak pernah kita duga. Yang ketiga, banyak beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih Ahmad, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan astaghfirullah atau astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kita terus menerus beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berikan jalan keluar apabila dalam keadaan sempit. Allah berikan kelapangan apabila ada kesulitan, ada kesempitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lapangkan jalan untuk menuju kemudahan. Dan
memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah dia kira. Inilah harapan kita. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini di masa pandemi ini rezeki kita agak sulit, agak sempit, atau barangkali kita dipusingkan dengan begitu banyak permasalahan, maka hendaklah kita memperbanyak beristighfar, terus menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk kita semua. Hari ini barangkali belum datang rezeki, beristighfar terus. Besok beristighfar terus. Terus menerus setiap hari, setiap waktu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesulitan, kesempitan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar, dan pintu rezeki akan dibentangkan seluas-luasnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menganugerahkan rezeki untuk kita semua, tentunya rezeki yang halal dan juga baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.